Soal yang pertama adalah sebuah peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru H dalam meter. Sebagai fungsi waktu dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, cara menjawabnya yang pertama, masih ingat ya fungsi kuadrat itu rumus umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Nah, kita tentukan dulu di sini. A, yang dimaksud A adalah koefisien dari T kuadrat. Berarti nilainya adalah min 4. Kemudian B, yang dimaksud B adalah koefisien dari T, yaitu 40. Oke. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, caranya adalah itu tadi ya. Untuk mencari tinggi maksimum dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum grafik fungsi kuadrat. Rumusnya adalah Y maksimum, yang dimaksud Y di sini, Y itu kan sama aja dengan HT gitu loh. HT itu sama aja dengan Y. Caranya yaitu D per min 4A. Nah, masih ingat ya, D adalah diskriminan yang dapat ditentukan dengan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Sehingga dari fungsi HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T, kita masukkan ke fungsi ini, sehingga B-nya adalah 40, maka kita tulis 40 kuadrat dikurangi min 4, A-nya adalah min 4, C-nya adalah 0. Sehingga jika kita hitung, yang pembilang hasilnya 1600, yang penyebut hasilnya 16, sehingga 1600 bagi 16 adalah 100. Oke, untuk soal yang nomor 2, jika kuadrat dari dua bilangan genap yang berurutan adalah 580, berapa bilangan genap yang berurutan tersebut? Nah, cara menjawabnya, kita misalkan dulu bilangan genap yang pertama itu A. Nah, berarti bilangan genap yang kedua adalah A plus 2. Didapat dari mana? Misal ya, saya mencontohkan bilangan genapnya adalah 4 yang pertama. Berarti bilangan genap yang kedua, karena dia berurutan, berarti kan pasti 6. Nah, bagaimana cara mendapatkan 6? Kan pasti 4 tambah 2 gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan bilangan genap yang berurutan itu ya, misalkan bilangan pertama tadi 4, berarti bilangan keduanya adalah 6. Sehingga jika saya misalkan bilangan genap pertama di sini A, berarti bilangan genap kedua adalah A plus 2. Nah, kita masukkan ke apa yang diinginkan di soal. Jumlah kuadrat dua bilangan. Berarti bilangan pertama A kita kuadratkan ditambah dengan bilangan genap kedua, yaitu A plus 2 kuadrat sama dengan 580. Nah, dari sini yang A plus 2 kuadrat kita jabarkan sehingga menjadi ini, A kuadrat plus A kuadrat plus 4A plus 4. Jadi yang A plus 2 kuadrat jika saya jabarkan adalah A kuadrat plus 4A plus 4 sama dengan 580. Nah, ada yang sejenis, kita jumlahkan sehingga menjadi 2A kuadrat, didapat dari A kuadrat tambah A kuadrat, hasilnya 2A kuadrat tambah 4A tambah 4 sama dengan 580. Karena ini bisa disederhanakan, maka saya bagi dengan 2. Saya bagi 2, hasilnya menjadi A kuadrat tambah 2A tambah 2 sama dengan 290. Sehingga yang 290-nya saya pindah ke ruas kiri menjadi A kuadrat plus 2A plus 2 dikurangi 290 sama dengan 0. Sehingga A kuadrat plus 2A min 288
didapat dari ya ini 2 kurangi 290 kan hasilnya minus 288 sama dengan 0. Nah dari A kuadrat plus 2A min 288 saya faktorkan sehingga hasilnya A min 16, yang satunya A plus 18 sama dengan 0. Sehingga untuk yang ini A nya adalah A sama dengan 16. Didapat dari mana ya? Min 16 nya itu dipindah ruas saja itu. Sebenarnya kan A min 16 sama dengan 0. Berarti A nya adalah 16. Terus yang ini A plus 18 sama dengan 0. Sehingga A nya adalah min 18. Karena tadi yang diminta adalah bilangan genap, yang dimaksud dengan bilangan genap pasti adalah positif. Nah, jadi kalau ini ada A sama dengan min 18 berarti dia tidak memenuhi. Sehingga yang bisa kita ambil adalah yang positif ini, yaitu A sama dengan 16. Jadi bilangan pertamanya adalah 16, bilangan keduanya ya kita tambahkan A tambah 2 berarti 16 tambah 2 hasilnya 18. Seperti itu.